Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianda Wahyu Utama, NIM 2008-6016 dari Prodi Penjaskesrek dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan pada minggu ini tanggal 7 Oktober 2020. Baik, saya akan menjelaskan integrasi inteligensi dalam belajar. Apa itu integrasi dalam belajar? Integrasi dalam belajar adalah, menurut David Webster tahun 1958, mendefinisikan inteligensi sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Dan bentuk inteligensi: 1. Kecerdasan bahasa. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif. Kecerdasan logika, matematika, kemampuan individu untuk berpikir logika dan perhitung matematik secara pasti. 3. Kecerdasan spesial, kemampuan untuk memahami, menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan ruang 3 dimensi. Dengan kemampuan itu, individu dapat mengatur dan memecah masalah aspek kekurangan. 4. Kecerdasan musik, kemampuan individu untuk memahami, mengerti, mengolah, mencipta atau mempertunjukkan masalah-masalah yang berhubungan dengan seni musik. Yang kelima, kecerdasan kinestik, kemampuan individu untuk mengenali, memahami seluruh bagian-bagian organ tubuh serta mampu untuk mengekspresikan emosi perasaan dalam bentuk gerakan-gerakan fisika untuk tujuan seni maupun kegiatan olahraga. 6. Kecerdasan interpersonal, kemampuan individu yang dicirikan dengan adanya kepekaan untuk memahami perasaan orang lain sehingga ia dapat mudah menjalin relasi dengan lingkungan sosialnya. Yang ketujuh, kemampuan interpersonal dapat diartikan bahwa kecerdasan memahami diri sendiri, mengetahui diri Anda sebenarnya. 8. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan natural melibatkan kemampuan mengenali bentuk-bentuk alam di sekitar kita. Baik, modal tes integrasi menurut Mustaqim 2004, 2 sifat, yaitu tes integrasi yang bersifat umum dengan memakai bahan-bahan berupa kalimat, gambar, dan angka yang digabungkan menjadi satu bentuk utuh. Tes integrasi yang bersifat khusus, misal khusus tes kalimat, khusus tes gambar, dan khusus tes angka. Tujuan tes inteligensi diantaranya sebagai berikut. Untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki IQ di atas normal. Tes inteligensi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesukaran pelajaran dan mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan setara. Tes inteligensi dapat digunakan untuk memprediksi siswa di masa yang akan datang dan juga sebagai media untuk mengawali proses konseling. Tes inteligensi dapat digunakan siswa untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik serta mengetahui kemampuannya. Untuk mengukur kemampuan verbal, mencakup kemampuan yang berhubungan dengan simbol-simbol, numerik, dan simbol-simbol abstrak lainnya. Ada prediksi kinerja yang aktif dalam banyak bidang pekerjaan serta aktivitas lain dalam hidup sehari-hari. Baik, dan yang selanjutnya konsep multi-triple inteligensi, kemajemukan inteligensi. Apa itu kemajemukan inteligensi dan multi-inteligensi? Multi-inteligensi adalah kecerdasan yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seorang menyelesaikan suatu masalah. Gardner 1983 dalam bukunya Frame of Mind, The Theory of Multi-Triple Intelligence adalah 8 jenis kecerdasan yang dimiliki setiap individu, yaitu linguistik, matematis, logis, spesial, kinestik, jasmani, musik, interpersonal, dan naturalis. Melalui 8 jenis cerdas ini, setiap individu mengakses informasi yang akan masuk ke dalam dirinya. Multi-triple intelligency merupakan sebuah penilaian yang melihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu.
Pendekatan ini merupakan alat untuk melihat bagaimana pikiran manusia mengoperasikan dunia, baik itu benda-benda konkret maupun hal-hal abstrak. Howard Gardner, dalam setiap diri manusia ada 8 macam kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kedua, kecerdasan matematis logis adalah kemampuan seorang memecahkan masalah. Ketiga, kecerdasan visual spesial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spesial secara akurat dan cermat. Visual artinya gambar, spesial itu hal-hal yang berkenaan dengan ruang atau tempat. 4. Kecerdasan musik adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, mengekspresikan bentuk-bentuk musik. 5. Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. 6. Kecerdasan interpersonal, kecerdasan kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran pengetahuan tentang diri sendiri. 7. Kecerdasan kinestik ialah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan fisik dalam bidang koordinasi, keseimbangan daya tahan, kekuatan, kelenturan, kecepatan. 8. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Intinya adalah kemampuan manusia untuk mengenali tanaman, hewan, bagian lain, dan alam semesta. Baiklah, mungkin itu saja yang poin-poin penting dalam materi minggu ini, tanggal 7 Oktober sampai pengumpulan 9 Oktober, Jumat 9 Oktober, yaitu inteligensi dalam belajar di mata pelajaran mata kuliah psikologi pendidikan. Saya Arianda Wahyu Utama, NIM 2008 6016 mata kuliah psikologi pendidikan, prodi Penjaskesrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.